Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Biras, dan kali ini kita akan ngobrolin HP baru stok lama. Ya, ini adalah Oppo Reno 4 Pro. HP ini dirilis bulan Juli tahun 2020, dimana saat pertama kali rilis harga resminya sekitar 8 juta ya. Nah, setahun berselang, kini harga resminya sudah turun 2,5 juta guys, menjadi 5,5 jutaan saja. Kalau teman-teman lihat di official store-nya Oppo, ini harganya 5,599 ya, atau kalau dibulatin 5,6 jutaan. Namun dengan penurunan harga sekitar 30%, apakah HP ini otomatis menjadi worth it untuk dibeli di tahun 2021 ini? Mari kita review. Pertama, dari sisi layar, Oppo Reno 4 Pro ini mengusung layar Super AMOLED ukuran 6,5 inch dan sudah dibekali dengan teknologi 3D Curve Design. Dan ini kalau kita lihat dari sisi ini udah melengkung ya. Dan ini menambah kesan yang mewah layaknya HP flagship. Dan kita tahu layar 3D Curve Screen ini hanya ada di HP-HP yang sudah flagship ya, yang harganya sudah menyentuh 10 juta ke atas. Layar Oppo 4 Pro ini diproteksi dengan teknologi Corning Gorilla Glass 5 yang tahan terhadap goresan. Untuk resolusinya 1080 x 2400 pixel dengan aspek rasio 20:9 dan kerapatan 402 ppi. Dengan spesifikasi ini kamu bisa menonton streaming video dengan kualitas tinggi, tajam, dan jernih. Reno 4 Pro memiliki tingkat kecerahan 500 nits dan maksimalnya mencapai angka 1100 nits. Dan ini saya coba dipakai di siang hari, masih terasa nyaman sih. Masih terang dan masih kelihatan ya di bawah matahari. Kemudian Reno 4 Pro hadir dengan refresh rate layar sebesar 90 Hz dan touch samplernya diklaim Oppo mencapai 180 Hz. Dan dengan refresh rate 90 Hz ini menjanjikan pengalaman yang lebih lancar saat menikmati konten di ponsel, terutama untuk bermain game serta scoring yang lebih halus dan smooth ya. Reno 4 Pro ini telah disertifikasi dengan TUV Reinhardt Full Care Display Certification, yang mana ini diklaim lebih nyaman terhadap kesehatan mata. Untuk fingerprintnya ini sudah on screen ya, dan waktu saya coba ini sangat responsif sekali. Oke, itu bagian layarnya. Kemudian kita lanjut ke bagian desain dan bodinya. Kalau menurut saya desain dari Reno 4 Pro ini masih terlihat stylish di tahun 2021 ini. Dan ini balik lagi ke selera masing-masing ya. Untuk desainnya sendiri ini terlihat ramping dan sangat tipis dengan dimensi 160,2, kemudian lebar 73,2 dengan ketebalan hanya sekitar 7,7 mm. Dan ini bobotnya hanya sekitar 161 gram. HP ini cukup nyaman digenggam dan ini ringan banget ya. Di bagian belakang kameranya disusun ke bawah dan ini mungkin masih terlihat agak jadul ya desainnya ya. Ukurannya ini dibuat sama besar, terkesan rapi dan mewah tapi menurut saya. Nah, satu lagi yang saya suka dari desain Oppo Reno 4 Pro ini, di bagian belakang covernya halus dan elegan, dan di sini tidak mudah nempel noda sidik jari. Nah, bagian yang mungkin kurang dari HP Oppo Reno 4 Pro ini adalah materialnya yang masih plastik polikarbonat ya. Harga 5,5 juta, sayang sekali ini masih pakai bahan dari plastik. Nah, kalau kita lihat di tahun 2021 ini banyak sekali vendor-vendor yang sudah beralih dari material plastik ke material kaca ya. Contohnya di Redmi Note 10 Pro, meskipun harganya sekitar 4 jutaan, ini sudah memakai bahan dari kaca ya. Ya nggak terlalu nyesek lah ya, kan harganya sudah turun sekitar 5,5 juta. Lain cerita kalau kita beli di harga 8 jutaan, materialnya plastik seperti tahun 2020 tahun yang lalu ya. Yang mending Anda pilih HP yang lain. Dan satu lagi, dari HP ini tidak dilengkapi dengan NFC ya. Dan ini menjadi bagian kekurangan dari Oppo Reno 4 Pro ini. Bagi sebagian orang mungkin NFC juga sangat penting ya. Ini bisa
memudahkan kita dalam transaksi, baik isi e-tol card atau melakukan pembayaran yang lain dengan NFC. Ini sangat memudahkan, tapi sayang sekali di HP ini fitur ini tidak ada ya. Oke, lanjut ke bagian platform. Untuk softwarenya ini sudah update ke Android 11 ya, dan UI versinya ini sudah ColorOS 11.1. Dan kabarnya ini bakal mendapat upgrade ke ColorOS 12 ya di semester pertama tahun depan. So jangan khawatir untuk dukungan softwarenya ya guys. Lanjut di sisi hardware, untuk otaknya ini menggunakan Snapdragon 720G dengan memori RAM 8GB dan kapasitas penyimpanannya sebesar 128GB dan ada pilihan 256GB. Dan untuk unit yang kita review ini versi 8GB dengan storage 256GB. Jika kalian mencari performa gaming, mungkin HP ini bukan pilihan ya, karena di harga ini sudah ada HP dengan prosesor yang lebih mumpuni dari vendor lain, semisal Poco F3 yang sudah menggunakan Snapdragon terbaru 870. Meskipun untuk performa gaming masih cukup lumayan sih. Pada saat kita mainin game ringan seperti Mobile Legends tidak ada kendala pastinya, lancar-lancar saja, smooth dan tidak ada nge-lag sama sekali. Untuk gaming yang agak berat macam PUBG juga tanpa kendala, dilibas, dimainannya aman dan lancar saja. Untuk PUBG kita dapat settingan di frame rate smooth ultra atau HDR high. Nah, saat dicoba untuk main game yang berat seperti Genshin Impact juga masih lancar saja, meskipun kita tidak mendapatkan performa yang lebih tinggi seperti pada saat kita menggunakan prosesor seri 800 ya. Untuk baterainya hanya sebesar 4000 mAh, cukup lah ya kalau hanya untuk pemakaian sehari-hari. Kamu tidak perlu khawatir meskipun kapasitasnya tidak terlalu besar. Oppo Reno 4 Pro ini didukung dengan fast charging 65W Super VOOC 2.0, fitur yang hampir sama dengan Find X2 Pro. Untuk kecepatan chargingnya dari 0 sampai 100 hanya membutuhkan waktu sekitar 36 menit saja. Terakhir, untuk kameranya, Oppo Reno 4 Pro ini mempunyai konfigurasi 4 kamera belakang, di mana kamera utamanya atau kamera wide sebesar 48MB dengan bukaan f1.7. Kemudian kamera kedua itu kamera ultrawide sebesar 8MP dengan bukaan f/2.2. Kemudian ada kamera makro 2MP dan kamera deep 2MP. Untuk perekaman video ini ada pilihan di 1080 dengan FPS 30, 60 dan sampai 120 fps. Tentunya dengan stabilisasi AIS ya. Untuk perekaman 4K hanya di 30 fps dan tanpa didukung dengan fitur stabilisasi. Kemudian untuk kamera depannya sebesar 32MP dengan bukaan f/2.4. Untuk perekam video ini juga bisa selain di 1080 di 30 sampai 120 fps dengan dukungan stabilisasi AIS pula. Kamera depan ini juga bisa melakukan perekaman dengan kualitas 4K ya. Kemudian ini beberapa hasil dari foto-foto dan video dengan kamera Oppo Reno 4 Pro. Dan ini di kondisi backlight. Pindah ke tempat yang lebih terang ya. Ini kondisi backlight. Rekaman dengan kamera belakang dengan resolusi 4K dengan stabilisasi dinonaktifkan 1080 di 60 fps seperti ini ya. Dan ini kualitas perekaman dengan menggunakan kamera ultra wide di 1080 tanpa menggunakan stabilisasi AIS ya. Atau stabilisasinya dinonaktifkan. Untuk warnanya ini kelihatan lebih agak kekuningan ya kalau dibandingkan dengan foto benda aslinya. Ini sebenarnya agak
kuning agak pudar. Kalau sini kelihatan lebih cerah dan lebih agak orange itu ya. Warna daun juga sama. Untuk warna daun sih hampir mirip dengan aslinya, cuman ketika kita merujuk ke bunganya lebih kuning ya dibandingkan dengan aslinya. Tidak natural, misalnya kita kalau pakai iPhone itu warnanya lebih natural. Oke guys, mungkin demikian video kita kali ini. Silahkan like jika suka dan dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi terbaru di channel ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love playing with fire, it's my favorite gun. Watch it burn my whole house down, I feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole